Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Azwar, masih di channel Senior Kampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RT RW Net dari awal. Jadi apa itu RT RW Net? Berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, RT RW Net adalah jaringan komputer swadaya masyarakat dalam ruang lingkup yang kecil melalui jalur kabel atau wireless tanpa kabel. RT RW Net merupakan salah satu bentuk komunikasi rakyat yang bebas dari undang-undang dan birokrasi pemerintah. Jadi RT RW Net itu adalah ide membangun jaringan dari masyarakat atau perorangan untuk mendapatkan sumber internet melalui kabel, wire, atau tanpa kabel, wireless. Bagaimana cara membuat RT RW Net? 1. Geografis. Hal yang pertama yang harus kita perhitungkan oleh kita yang ingin membuat RT RW Net adalah memperhitungkan lokasi calon konsumen di tempat kita. Calon konsumen biasanya berada di dekat rumah kita, biasanya di tetangga kita, RT sebelah, RW sebelah, kampung sebelah, atau mungkin sekecamatan yang di tempat kita tinggal, atau mungkin tempat yang tidak kita tinggal di situ tapi kita ingin membuat RT RW Net di tempat itu. Hal yang kedua yang harus kita pikirkan adalah sumber internet. Hal yang kedua ini sangat penting yang harus kita perhitungkan adalah sumber internet. Di mana kita bisa mendapat sumber internet? Biasanya di sini kita menggunakan ISP dengan fiber optik. Kenapa kita harus pilih ISP dengan fiber optik? Karena ISP dengan fiber optik itu biasanya lebih lancar, lebih stabil, dan lebih cepat. Ini sangat penting karena di mana kalau kita mempunyai koneksi internet yang dari sumbernya saya sudah tidak stabil, apalagi saat kita membuatnya menjadi RT RW Net, tentu akan lebih banyak lagi waktu yang dibutuhkan oleh sebuah perangkat kita menuju ke server itu akan menjadi lebih lama. Ini akan membuat pingnya menjadi bengkak. Makanya ya teman-teman kita yang main game mengharapkan agar koneksi ataupun kecepatan koneksi atau biasa disebut ping ini lebih kecil. Lebih kecil maka lebih bagus. Oleh karena itu biasanya kita menggunakan ISP dengan koneksi kabel fiber. Selain lebih stabil, biasanya kabel fiber lebih murah karena bisa menyediakan bandwidth yang lebih besar untuk kita. Jarang sekali kita jumpai RT RW Net yang menggunakan koneksi sumbernya berasal dari jalur wireless, misalnya 4G. Itu jarang sekali karena bukan tidak mungkin saja kita lakukan, tapi untuk yang skala sangat kecil tidak bisa untuk buatkan repeater beberapa kali. Hal ini bisa teman-teman bisa pilih ISP mana saja yang berada di tempat tinggal teman-teman, yang terbaik, yang termurah yang bisa teman-teman dapatkan. Hal yang ketiga yang harus kita pikirkan adalah topologi. Hal yang ketiga ini harus kita pikirkan karena setelah kita mengetahui lokasi geografis calon konsumen kita dan sumber internet yang bisa kita dapat, maka hal yang wajib kita persiapkan adalah topologi jaringan. Kita bisa mendesain topologi jaringan berdasarkan 3 hal yang telah saya rangkum, yaitu termudah, termurah, dan terbaik. Kedepankan salah satu dari 3 hal ini. Bisa yang termudah, bisa yang termurah, atau yang terbaik. Karena yang terbaik belum tentu termurah, yang termudah belum tentu termurah pula. Jadi yang termurah adalah yang buruk atau skenario lainnya bisa terjadi di sini. Makanya teman-teman harus lebih bijaksana dalam membuat topologi ini. Sebenarnya topologi ini tidak terlalu bermasalah dengan murah atau mahalnya. Itu tergantung dari merek yang teman-teman beli. Tapi yang harus kita pikirkan dulu adalah topologi jaringan kita. Hal ini sangat berpengaruh tentang mudah tidaknya kita mentransfer data atau mudah tidaknya kita membuat RT RW Net itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa
menggunakan beberapa jenis topologi atau mengkombinasikan beberapa topologi, misalnya topologi dengan wireless atau kabel atau apa saja yang lebih kompatibel di tempat lokasi kita membuat RT/RW tersebut. Hal yang keempat yang ini tentang bagaimana cara kita membuat RT/RW adalah menyiapkan alat. Setelah dapat menentukan topologi, maka hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan untuk mengeksekusi planning kita berdasarkan topologi yang telah kita buat tadi. Di sini kita harus benar-benar mengenal alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat RT/RW. Karena salah perhitungan bisa membuat kita over budget. Salah beli alat kah? Pokoknya kita harus benar-benar tahu dulu alat apa yang harus kita gunakan dan tipe apa yang harus kita beli sesuai dengan kebutuhan target dari bandwidth yang mau kita bawa. Karena salah beli alat atau alat-alat yang kita beli itu terlalu mahal akan mubazir. Sebaiknya dalam hal ini kita jangan bawa nafsu, belajarlah dahulu dari orang yang sudah lebih berpengalaman, atau kita bisa masuk ke forum-forum diskusi yang ada di Facebook atau media sosial lainnya. Atau mungkin kita bisa langsung saja subscribe di channel ini, di mana saya akan memberikan informasi atau berbagi informasi tentang RT/RW ke depannya. Di sini saya tidak menggurui, kita sama-sama belajar. Tapi saya tidak ingin harus pintar dulu baru berbagi, atau menunggu saya mampu dulu baru berbagi. Saya akan berbagi semampu saya, sebisa saya. Mari kita sama-sama belajar di channel ini. Intinya kita belajar pelan-pelan, jangan buru-buru dalam menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan di RT/RW. Yang kelima yang wajib kita sediakan adalah infrastruktur. Ini yang harus kita pikirkan. Infrastruktur harus disediakan di sini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung penempatan peralatan RT/RW kita. Misalnya ruangan server RT/RW, tower antena, tiang untuk membentang kabel, atau sebagainya. Misalnya RT/RW kita via wireless, maka server kita ditempatkan di rumah kita. Lalu tower induknya berada di rumah. Untuk yang RT/RW via kabel, misalnya ruangan server juga di rumah, lalu kabel yang disangkut rapi menumpang di tiang listrik atau tiang bambu atau pipa besi yang kita jajarkan sampai ke lokasi klien kita. Itu adalah infrastruktur yang harus kita punya. Karena tidak mungkin kita bisa menyebarkan sumber internet tanpa infrastruktur sama sekali. Paling tidak kita butuh tempat memasang antena. Infrastruktur ini juga tergantung dari ukuran dari sebuah RT/RW tersebut. Jika RT/RW itu sudah harus menyebarkan jaringannya ke daerah yang lebih jauh, lebih dari 100 meter, maka otomatis kita akan membutuhkan infrastruktur ini. Maka infrastruktur juga sangat penting halnya dalam membuat RT/RW. Kita akan menghitung tentang bagaimana dan berapa saja uang yang harus kita siapkan untuk membuat infrastruktur ini di video yang lain. Hal yang keenam yaitu setting. Hal yang keenam yang harus kita lakukan adalah setting atau mengkonfigurasikan seluruh perangkat RT/RW kita, baik itu berupa radio wireless, server maupun switch manageable bagi RT/RW yang menggunakan VLAN. Dalam hal ini sama halnya dengan beberapa poin sebelumnya. Kita harus belajar dulu dasar dari ilmu jaringan ini, baik itu IP address, subnet, mask, LAN, WAN, MAC address, bandwidth, byte, router, repeater, modem, dan lain-lain. Tentu saja informasinya dari internet dahulu. Maka kita akan bisa belajar pelan-pelan atau cari forum-forum yang ada di media sosial kita. Hal yang ketujuh yang harus kita pikirkan yaitu menentukan tarif. Jadi di sini kita harus menentukan tarif dari RT/RW kita. Misalnya kita langganan internet dari sebuah ISP sebesar 20 Mbps, kecepatannya sebesar 20 Mbps dengan biaya bulanan adalah Rp400.000. Dan tujuan kita membuat RT/RW hanya agar tetap dapat menikmati internet tanpa harus membayar internet itu sendiri. Oleh karena itu kita menyewakan kembali bandwidth yang kita punya 20 Mbps itu ke tetangga kita. Misalnya katakan saja tetangga kita ada 4 orang, maka biaya 400.000 itu akan ditanggung per orang
maka akan ditanggung oleh tetangga kita per orangnya adalah 100.000. Jika tiap bulan kita membayar 400.000 ke ISP, sedangkan biaya pelanggan kita adalah 100.000 per orang sebanyak 4 orang, maka biaya yang kita keluarkan untuk internet sudah ditanggung oleh pelanggan kita. Namun akan berbeda halnya jika tujuan kita membuat RT RW ini adalah sebagai bisnis kita atau usaha sampingan kita. Di sini kita harus memperhitungkan biaya yang kita keluarkan di awal membuat RT RW ini sampai dengan biaya bulanan yang kita tanggung. Katakanlah jika seseorang menginvestasikan uangnya di awal membuat RT RW sebesar 20 juta rupiah, kemudian harus membayar biaya bulanan sebesar 1 juta rupiah per bulan, maka dalam 1 tahun dia harus mengeluarkan uang sebesar 32 juta. Untuk biaya balik modal dalam setahun, maka katakanlah dia jika mempunyai 10 pelanggan, maka 32 juta bagi 12 bulan sama dengan 2.600.000. Sedangkan dia mempunyai 10 pelanggan, maka setiap pelanggan harus membayar Rp260.000 per orang untuk menutupi biaya berlangganan sebanyak 1 juta per bulan, dan biaya investasi yang dikeluarkan di awal dan harus menyicil uang yang telah dikeluarkan untuk investasi di awal sebesar 20 juta tadi. Jadi per bulan minimal seorang yang membuat RT RW Net harus mendapatkan iuran dari pelanggannya sebesar Rp2.600.000 selama 12 bulan, maka dia akan balik modal. Kemudian di tahun berikutnya kita yang membuat RT RW Net itu akan diuntungkan dari hasil pelangganan, dari hasil iuran pelanggan kita. Kita di sini mendapat 2 keuntungan, yaitu yang pertama hasil dari biaya iuran dari pelanggan kita, yang kedua adalah kita tetap bisa berinternet tanpa harus membayar biaya internet itu, karena biaya internet tersebut sudah dibayarkan oleh pelanggan kita. Nah, itu dia tadi hal-hal yang harus kita lakukan untuk membuat RT RW Net. Namun jika ketujuh cara itu kita masih belum sanggup untuk memikirkannya, kita teman-teman pokoknya tidak perlu cemas dulu, tidak perlu gundah dulu. Saya masih punya solusinya, yaitu kita membayar orang atau memakai jasa untuk setting. Nah, jika teman-teman tidak sanggup menyeting perangkatnya, teman-teman bisa pakai jasa setting. Kalian dia juga bisa mengedukasi teman-teman, memberi ilmu, mentransfer ilmu ke teman-teman, dan menentukan segala hal yang dibutuhkan di RT RW Net berdasarkan lokasi yang teman-teman pilih tadi. Jadi bagi yang masih belum bisa tapi ingin segera membuat RT RW Net, bisa membuat RT RW Net, tidak masalah. Tapi teman-teman harus membayar ekstra untuk orang yang akan men-setting atau mengkonfigurasikan segala kebutuhan teman-teman untuk membuat RT RW Net. Let it go, ain't nobody go. Make our bodies high.